Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aga Faisal, mahasiswa Loting 1 PPG, asal LPDK Universitas Sanata Dharma, nomor induk mahasiswa 20100100106435. Di sini saya akan melaksanakan praktek bimbingan klasikal dengan tema Peta Hidupku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak, sebelum kita kegiatan pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu dipimpin untuk berdoa sama-sama. Duduk siap, doa mulai. Dihitung sama Mbak Mufidah, Mbak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa.
tambah semangat sebelum kalian masuk berduduk. Kalian berduduk sudah capek nanti. Biar kalian tambah semangat. Kalian hafal nggak? Nek saya bilang SMK jawabannya apa? Bisa. Oke, yang kedua jawabannya? Iya. Yang ketiga? Maju unggul berkualitas. Kita cek. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Maju unggul berkualitas. Terus boleh tak tambah SMK Swadaya maju unggul Kualitas. kita ulang. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Swadaya? Maju unggul berkualitas. Oke, anak-anak, kemarin sama di kelas kalian kita sudah bahas baik alto mulai kalian masuk kelas 11 seperti apa, mau seperti apa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas namanya peta hidup. Peta hidup. Apa sih sebenarnya? Pak, saya kan kelas 2. Masih ada waktu 1 tahun untuk naik kelas 3. Berarti setahun lagi baru lulus. Tapi kenapa kok harus peta hidup itu harus direncanakan dari sekarang? Ada yang tahu kira-kira soal itu? Karena kalau nggak disiapin dari sekarang, Mau kapan? Kalau nggak sekarang, mau kapan? Oke, Saya. oke, apa Mbak? Karena itu pemantapan yang sangat rencana yang sangat apa ya Pak? Misalnya kayak butuh bekal yang banyak, jadi harus dari sekarang. Oke. Harusnya mas dari kelas 1. Dari kelas 1 ya. Iya. Tapi karena kelas 1 kan ya masih Karena beradaptasi. Iya. Begitu kelas 2, kalian mau rencana seperti apa? Mulai dari sekarang. Oke. Kita lihat apa sih sebenarnya peta hidup itu. Ini tekstualnya, konsep perencanaan yang membantu seseorang untuk merencanakan kehidupan hidup dan langkah-langkah untuk mencapai. Nah, jadi kita tekstual banget juga ya. Kalau tekstual ini terlalu pak, konsep ini wujud, iya, hanya tertulis. Niki pikirannya masih belum besar. Nah, sekarang gini, tak buat analogi. Misalnya jalan hidup kita kan seperti ini loh, kadang naik loh, kadang turun seperti ini misalnya ya. Nggak saya tak tanya gini, kalian di kelas 11 pertama tujuan apa yang ingin kalian capai start di sini? Nilai yang bagus, sebagai start dulu. Kenapa saya sebut sebagai kok tujuan? Karena nggak mungkin kalian awal kelas 11 pak tujuan saya cepat lulus atau pengen nikah kan nggak loh? Ya loh, berarti masih bermuara kan ke nilai. Oke, pertama di sini ke nilai. Itu tujuan kan yang kedua apa? Setelah nilai yang kok baru? Oke, bertanggung jawab. Kira-kira bertanggung jawabnya seperti apa? Oke, tidak membawa pelajaran baik tanggung jawab antara kamu dan kewajiban sebagai seorang pelajar. Oke. Yang selanjutnya, kira-kira apa? Masa depan, oke, yang seperti apa? Bekerja. Ya. Oke, tak tanya. Kalian yang setelah ini kelas 11 dilalui dan masuk kelas 3, yang mulai prepare pengen kerja siapa? Angkat tangan juga. Oke. Artinya hampir separuh, 70% lah. Kan prepare mau kerja. Yang mau melanjutkan kuliah. Oke. Opsi ini kalian kerja nih, ya pengen kuliah. Yang sama pengen berwirausaha siapa? Sip. Oh, aman banget. Jadi di sini kalian tuh ingin melanjutkan, ingin berwirausaha, sama ingin bekerja. Nah, tak tanya sekarang, Mbak. Apa yang sudah kalian siapkan di kelas 11 ini, ya loh, untuk mengisi jalan hidup kalian ini
minimal persiapan untuk kelas 3, karena kelas 3 itu kan sebentar lagi loh, dan waktunya nggak banyak, nggak lama. Untuk mempersiapkan itu apa kira-kira Mbak? Melatih wirausaha. Contohnya? Jualan. Kamu pernah jualan apa? Apa? Saya es foto. Apa? Oh, bantu jualan. Berarti orang kamu punya usaha. Temanmu tadi usaha gelang. Oke. Usaha orang kamu apa, Pak? Ya, apa? Jualan soto. Enggak, ini pernah bantuin kamu. Coba bagi ke teman-teman tuh. Apa yang paling kamu rasakan pas kamu jualan soto itu? Enak. Kalau masih kelompok. Oke, kamu bantu nenekmu. Ya. Dapat upah. Oke. Jadi senangnya karena dapat upah. Hal lain selain dapat upah. Ya, jadi tahu cara buat soto kayak gimana. Terus? Jadi ya berinteraksi sama orang-orang, karena saya sebenarnya sedikit malu Pak. Oh, sedikit. Ya. Malu. Malu. Coba. Real. Kamu berdiri dulu coba. Oh ya Allah. Berdiri dulu. Nah, Mbak, bayangkan ini meja ini tempat kamu jualan soto. Nah, terus Mbak Farah, coba kamu dari situ anggaplah meja pelanggan soto. Kamu pesen ke Mbak Salma, terserah mau seperti apa, nanti kita lihat tanggapan Mbak Salma itu seperti apa. Paham ya? Oke. Dicoba. Sekarang nih orang beli kan bebas. Pokoknya kalau nggak bisa apa Sampai bahasa yang penting sama kayak bahasa semangat sama soto. Ya. Mau pakai apa aja, bahasa Jawa mau pakai mie, atau mau pakai toge, ayam, terus apa lagi ya? Atau mau pakai nasi kan? Oh ya. komplit. Oke. Ya, aku mati kan. Bawa terus. Terus mau pakai sambal kan? Biasa. Mau dikasih sambal sekali. Kalian. Oke. Mau dibungkus atau gimana di sini? Mikir ya. Oh. Udah. Oke. Berarti kamu tanya dulu mau makan di mana? Apa dibuatin sih? Oke, mau makan di mana ya? Di Bakulan atau di? Ada Bakulan atau? Bahasanya take away atau? Makan di sini. Oke. Salam boleh. Ada lagi yang punya pengalaman? Pak, saya di rumah nih Bu, bantuin misalnya karena bapak itu orang juragan tele, kok ikut yang panen tele gitu misalnya, atau ada yang orang tuanya nih buka usaha ini, apa misalnya sebelah, ada coba. Oke, Mbak, ceritakan bagian apa kamu bantu orang tuamu dan kesanmu seperti apa? Cuci piring, terus masak sebelah, terus yang masak patung, kalian tetap bisa mengejar itu. Tapi andai kata masih kurang, berarti kamu harus cari opsi yang lain. Selain kalau pengen jadi apa? Oke, orang sukses, pengusaha. Jadi yang penting sukses gitu yo. Oh, sambil baru sukses. Oke. Saya suka yang masuk ke sana apa? Planning kalian tuh secara umum itu jelas. Oh, pengen hidup oke. Iya. Artinya gini, kalian tuh udah punya modal satu, angan-angan jelas. Besok
tinggal caranya setiap orang berbeda. Oke. Next, lanjut. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Oke. Mengenal diri sendiri. Pertanyaan saya, sudahkah kalian mengenal diri sendiri? Belum cukup. Ini ada tanya, yang sudah tahu siapa dirinya angkat tangan. Jangan diturunkan dulu. Mbak, kamu. Nah, kamu orang yang seperti apa nih menurutmu? Baik hati terus. Gimana? Mandiri terus. Berani mencoba hal baru terus. Contohnya, coba baru seperti apa kamu? Oke, kadang baik, kadang enggak. Oke, manusia juga. Enggak tahu sudah apa ya. Tapi kita perlu nggak sih Pak mengenal diri kita sendiri? Nah, sangat perlu. Tapi caranya bagaimana? Apa kita harus mengajak? Pertanyaan, atau harus seperti apa? Ya. Oke, pertanyaan Mbak Salma, Pak, cara terbaik mengenal diri itu seperti apa? Ada yang tahu? Itu caranya mental tahu. Oke, kalau oke sama diri sendiri. Oke, sama diri sendiri. Oke. Nah, anak-anak, nih, cara terbaik kita mengenal diri sendiri itu yang pertama kita harus tahu kekuatan diri, kelebihan dari diri. Kalau nggak punya itu kita. Nah, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan punya kekuatan. Iya. Tahunya, nah, kadang kan manusia gini, nek tak tanya, Mbak, kelebihanmu apa? Gak tahu Pak, gitu loh. Nek tak tanya, kelemahanmu apa? Gak banyak, gak bisa masak tuh, apa lagi misalnya? Saya gampang sakit. Gampang sakit. Nah itu misalnya. Tapi nek ditanya, kelebihannya apa? Bingung ke kalian? Tak tanya. Yang setiap hari minimal sekali aja bantu orang tua. Setiap hari, bangun sekali aja. Ada berkali-kali loh. Artinya apa? Kalian punya kelebihan. Tanpa kalian sadari. Berarti itu kelebihan. Iya, kelebihan berarti kalian termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Pak, apakah itu bagian dari kelebihan? Nah, iya. Karena tidak semua anak bisa seperti itu. Pak, apa hubungannya sama jalan hidup saya? Kan pernah berpikir nggak? Nek orang sukses itu dimulai dari orang yang disiplin. Salah satu cara disiplin adalah dengan karena malah tadi disiplin. Nggak mungkin anak orang tua, Pak, kuno saat kamu sekolah ini kan enggak. Pasti kamu sekolahnya harus seperti ini, gitu loh. Nanti pulang seperti ini, di rumah begini, melatih di disiplin. Poin yang kedua, rencanakan visi dan tujuan. Kan dampak biasa di awal tadi. Pak, visi ini kok jadi wong sukses. Jadi wong sukses. Visi loh, tujuan juga loh. Nah, tinggal itu nanti direncanakan dengan aksi. Nah, aksi itu nanti yang kita bareng-bareng. Lupa kok bisa bareng-bareng. Tujuan kalian udah tahu, tapi jalan kalian bisa berbeda. Yang selanjutnya, memantau dan mengevaluasi. Pak, sing dipantau. Kan ini sekarang baru mau berjalan. Kira-kira apa yang harus dipantau oleh kita kayak jalan itu apa? Kira-kira? Oke, dari aksinya, dari apa yang kita persiapkan. Siapa yang pernah buat ini? Semacam buku, kayaknya buku diari gitu loh. Tapi isinya list. Hari ini saya ingin ini. Saya pernah kali di HP Pak. Oke, apa? Sini Mbak. Saya begitu ini di waktu SMP. Oh ya, nggak apa-apa. Biar kamu juga tahu punya pandangan. Pas di SMP itu Pak, saya sering ke Pak,
Oke. Saya dibikin orang tua malah. Gimana? Dibikin orang tua. Dibikinin orang tua. Apa ya? Tersehat. Yang harus kamu Ya. lakukan? Contohnya Mbak, coba kamu bagi ketemu. Tadi kan Mbak Salma bilang pernah buat, tapi dulu waktu SMP gitu loh. Nah, ini kan orang tuamu yang buat untuk udah terlaksana nggak? Seperti apa? Maksudnya? Oke. Ya toh, di sekolah dari jam berapa kalian? Nampak 5 sampai jam 3 gitu loh. Atau jam 7 sampai jam 3 setengah 4. Kira-kira udah berapa jam itu? 9. 9. Bapak kali 9? Berapa? 15. Berarti ada 15 jam kalian di rumah dan di lingkungan sekitar tuh. Nah, 15 jam itu kalian lihat HP dan berapa jam sendiri? Oh, kepotong tidur, oke. Berarti ini sisa berapa? 15 jam. Kalian diambil tuh 7 jam. Nah, akuntansi tuh pintar matematika ya, bro. Sekarang naik 15. Sisa ini kurangi 7. 8. Berarti 8 ini kalian masih nyali ya, masih apa? Masih bisa dikatakan ini free gitu loh. 8 jam ini kan 3 HP dan berapa jam? Atau jangan-jangan sisa 8 jam ini kalian pakai untuk 4 jam ada? Oke, dari sekarang antara 1 sampai 2 jam, 3 sampai 4 jam, lebih dari 4 jam. Yang 1 sampai 2 jam mana-mana coba? Yang lihat HP 1 sampai 2 jam kok. Oke, 1, 2, 3. Hari-hari 1 sampai 2 jam. Yang 3 sampai 4 jam makanan. Oke, cukup banyak ya. Yang di atas 4 jam. Yang di atas 4 jam. Oke, aman. Tak tanya dulu. Yang 3 sampai 4 jam. Coba angkat lagi. Oke. Pak Salma tadi sudah berpendapat. Coba yang belum berpendapat, Pak. Kamu 3 sampai 4 jam. Apa yang dilihat coba? Main di masa-masaan, oke, terus sosial media, TikTok, IG, pokoknya semacam itu. 3 sampai 4 jam. Dia tuh nek cuma biar Pak pengen minta dulu suga. Terus itu juga sih. Oke. Tapi nek enggak tahu caranya langsung sudah dulu suga tuh. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi dan fokus dalam mencapai tujuan kalian sudah jelas. Berarti butuh motivasi gimana caranya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, membantu mengatur waktu dan sebagainya lebih efektif. Nah, sama kayak temanku itu mengelolanya karena rumahnya jauh, ya loh, begitu dia langsung pulang. Sholat dulu ya, mereka tidak selesai sholat. Terus masak ya, oh berkelana dulu. Memang kadang gitu ya, ini rencana sok gagal, ini sok jadi. Tiba-tiba pengalaman banget ya dua gitu. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme. Kalian yang masih Grambian, optimis gak? Grambian itu apa? Grambian itu gak punya bayangan. Seoptimis gak? Enggak.
Gitu. Nenek mesti yakin, optimis ya. Sedikit. Walaupun tadi sini kedokteran itu harus bisa dipanik, optimis tetap suatu saat bisa. Yang ingin jadi poluan, tinggi badannya kurang, berat saya tetap bisa. Nah, harus dicoba dulu. Yang terakhir, memungkinkan untuk mengevaluasi kemajuan dan melakukan penyesuaian rencana jika diperlukan. Kira-kira, kalian kan ke SMK. Yang dari TK dan SMK, setelah nggak berubah angkat tangan juga. Singkat bikin kayak sini, setelah tangan yang kamu dari dulu apa? Tetap dokter itu sampai sekarang. Oke. Ada yang lain? Cuma kamu dokter tadi. Saya tidak pakai SMP. Gimana? Dari TK sampai SMP sama, terus pas SMP pindah Satu tahun lagi. Ini kan ada sing istiqomah dengan satu cita-cita, ada sing istiqomah dengan SMP, ada sing mulai. Tak tanya sekarang, kenapa kamu malah di SMP? Kamu dari kecil sampai SMP apa sing cita-citamu? Saya pas dari kecil begitu pengen jadi dokter. Jadi dokter sama ya Mbak Dewi. Pas SMP itu pas kelas 9-an kan ada IPS saking sulitnya Pak. Frustasi kayak Pak, mending enggak nanti pindah kayak mau minder Pak. Cita-citanya apa sekarang? Tadi keuangan. Betul ya Pak. Nah sekarang Mbak, kamu jangan pindah-pindah. Berapa kali kamu berpindah cita-cita? Arsitek. Oke, di umur berapa kamu? SD. Kenapa pengen jadi arsitek? Uang banyak. Terus? Cuma gambar. Nah pas berubah lagi pas di usia berapa? Di kelas berapa? Ini berubah lagi. Nah apa? Bisa arsitek atau apa? Jadi apa yang terlihat baik, bagus, kamu ikut gitu loh. Penulis. Nah, ini alasannya apa? Gimana penulis? Bukan nulis. Jadi yang terakhir kali apa nih sekarang? Dokter sekarang. Kayak ekonominya gitu loh. Oke lah. Nah, ini agak sedikit belum nih bisa terlihat ya. Ini kan terlihat dari 2015. Ini contoh ya. 2015, 2020, 2025. Idealnya namanya peta hidup itu kan harus konsisten. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yaitu berubah pengen jadi apa? Hidupan, masih pengen jadi dokter, pengen jadi apa? Arsitek, menteri keuangan, penulis. Nah, tapi setelah kalian tahu apa yang harus kalian lakukan sekarang, kan otomatis berarti sekarang 2025. Berarti kan yang atas sendiri itu 2025 ini. Kalian kita taruh di bagian start di awal. Berarti yang kita buat berarti sekarang 2025. Nah 5 tahun lagi berarti 2030. 5 tahun lagi 2035. Nah, 2045 Indonesia masuk Indonesia apa? Termasuk usia kali. Pertanyaan saya. Nah di sini ada 2040 dan 2045. Ini kita simpan dulu. Lalu yang tak frame ini dari 2025 sampai 2035. Apa yang sudah kalian persiapkan? Oke, apa? Contohnya? Kabeh yo kemampuan, yo situasi tenang, yo modal, yo sekabehane yo semuanya yo juga
hal yang baik. Ya ini mau ke Cina Pak. Pertanyaan gini, Dampak baik dari nonton drama Cina. nonton drama Cina, Jadi ada terinspirasi mau jadi sutradara buat film Cina. film Cina, Film Cina, dan Indonesia. dan berangkat ke Cina gitu loh. Ya, oke. Oke, Tapi Nek, dia nggak bahasa Cina sekarang. sekarang, sekarang Atau dicatat di. nggak apa-apa. Saya tanya gini, bahasa Inggris termasuk bahasa asing nggak sekarang? Ya. Tapi Paling penting. Nah, paling penting makanya nggak jadi bahasa asing loh, koyo menjadi bahasa wajib ke kedua setelah bahasa di negara masing-masing. Main juga bilang ada bahasa Jepang, yang dulu ada bahasa Arab. Tapi kalau kalian ingin seperti kamu pengen ke Cina, tidak bahasa Cina, boleh-boleh aja. Main motivasi temanmu yang lain, coba Bang. Sedikit bahasa Cina yang kamu bisa lalu. Apa? Apa satu dialog yang kamu hafal di film yang kamu Oh, ini. itu? Saya Oh, boleh nyanyi, boleh. ini mana? Oke, boleh pakai nyanyi. Oke, gimana? Dikit aja. Oke, nanti nih ada yang bisa hafal bisa ikut join sekalian. Nah, artinya sekilas apa, Mbak? Tadi ngomong kan itu. Oke. Oh, nah. Nek isinya soal cinta dulu. Oh, sama juga. Kan ada bisa kalian gini loh. Kebanyakan seneng drama Korea ya. Oh, oke. Oke, anak-anak. Ini sebagai untuk kita tuh kan lebih yakin gitu kan. Silakan dibagikan ke teman-temanmu. Ingat, ini bukan PR dan ini bukan tugas. Nah, silakan Dio bagi dulu, dibagi. Oke, sambil nunggu teman-temanmu. Di situ kan ada dari nama kelas dan ada 5 poin ya. Oke. Oh ya, ini dari situ dulu ya. Oke, ini nanti silakan kalian isi di rumah. Tapi ini bukan kalian harus kumpul ke besok ya. Ini dikumpulkan besok waktu pertemuan jam saya lagi. Sambil kalian di renungan atau di angan-angan. Saat jadi sing pasti aku ini akan jadi penyanyi Cina lah, oke. Penyanyi Brazil lah, oke. Mau jadi dokter lah, oke. Yang pertama, gas kalian tulis nama sama ke kelas. Itu ada petunjuk. Isilah bagian-bagian berikut dengan jujur dan kreatif. Tujuan dari website atau tadi itu adalah membantu kalian untuk mengenal lebih baik dan mencerahkan masa depan. Jadi yang sudah saya sampaikan di materi di sini nanti akan ditanyakan sebagai bahan refleksi. Yang pertama, siapa? Aku. Di situ ada poin yang pertama, tuliskan 3 kekuatan utama atau kelebihan diri kalian. Paham? Yang kedua,
Tuliskan 3 nilai hidup. Ada yang paham nggak nilai hidup itu ya? Seperti apa? Oke. Nilai hidup itu sebagai contoh, nilai hidup kan nilai-nilai yang kalian anut, baik itu di dalam diri kalian atau dalam keluarga dan lingkungan kalian. Sebagai contoh, nilai hidup itu gini, Pak, di keluarga saya itu terkenal dengan keluarga yang kerja keras. Nah, itu termasuk nilai hidup. Atau mungkin Pak, di keluarga saya itu termasuk keluarga yang ini paling seneng berwirausaha. Jadi sing baik kok Pak, dugi Pak Dene, dugi paling ini pengusaha semua. Berarti nilai hidup. Paham ya sampai situ? Yang sebelumnya, hobi atau kegiatan yang kamu sukai. Kira-kira Mbak tak tanya, dimungkinkan nggak antara hobi dan cita-cita kamu jauh berbeda? Dimungkinkan nggak? Dimungkinkan. Dimungkinkan. Dan dimungkinkan tidak hobimu itu bisa jadi profesi yang kamu cita-citakan. Bisa. Contohnya apa? Yang dari hobi bisa jadi profesi apa? Make up, penyanyi, terus apa lagi? Masak. Terus apa lagi kira-kira? Oke, public speaking. Nek kan cita-cita yang jauh dari hobi. Contohnya apa? Suka olahraga? Tapi pekerjaannya malah Jadi menteri. Kamu pengen jadi menteri keuangan. Nek hobimu apa? Tidur. Oke. Tidur itu bisa jadi hal yang wajib. Tapi mungkin nggak nek apa jadi hobi. Tidak. Tapi nek kamu menteri nih kemungkinan bisa lomba tidur siang. Memang belum ada itu. Di Jepang kan bukan lomba tidur siang, nih kewajiban untuk tidur siang. Nah, karena bisa jadi orang Indonesia itu nggak suka tidur karena harus tidur sih. Iya tuh. Nah, jadi kewajiban aja udah tidur. Kemudian di lo, Mbak, masih banyak sih. Banyak sih menang. Tapi nggak apa-apa tau kalau tidur jam berapa. Oke. Emang di sela-sela gini nih, kok misalnya kan istirahat, tidur 30-40 menit, boleh aja yang jadi masalah keadaan. Nek kebelakang dan seringkali kebelakang. Yang kedua di sini, ini judulnya agak anu. Biasanya untuk perempuan agak gimana gitu. Masa lalu yang membentuk. Masa lalu yang membentuk. Gak ada ya. Ceritakan suatu pengalaman yang paling berkesan dan mengubah cara pandangmu. Contoh, nek tak tanya, kamu punya planning pengen jadi wong sukses itu, kamu dapat inspirasi dari mana? Dari masalah, kerja di masalah, Oke, contohnya gitu ya. Kamu kan bercerita yuk, nggak apa-apa Mbak. Ada pernah kamu kejadian seperti itu? Oke, ada ya. Jadi itu membuatmu bangkit, kalau kita ini jadi wong sukses. Itu masalah yang membantu. Pak, bisa nggak? Masalah itu kita kan usia segini ini masalahnya misalnya soal cinta Pak. Nggak bisa cinta itu jadi bagian apa? Pembentuk? Bisa Pak. Bisa. Contohnya? Saya itu dulu jelek terus ditinggal pada saya. Oke. Sekarang saya berubah diri jadi baik profesional. Sederhananya Ini demi apa dulu? enggak, ceritanya harus Pak. Oke, gagal terus. Dan berapa kali? Maksud saya baik gitu loh Pak. Terus gitu. Oke, gitu ya. Terus kepikiran gunanya teman pacar-pacar itu apa? Kok Pak mencari hal lain buat keselipatan gitu Pak. Terus ya. Oke, berarti Dari waktu luang lain. itu pelajaran yang berharga ya. Kenapa kok Pak pilih pacaran? Gak ke hal-hal yang kok positif, yang kamu juga bisa membuat nilaimu lebih bagus lagi. Yang ketiga, ini yang kalian gambarkan, impian dan
apa cita-cita pekerjaan impian? Paham ya sampai sini? Seperti tadi yang kalian sampaikan tuh, pengen jadi dokter dan lain sebagainya. Yang kedua, mengapa kamu ingin meraih impian itu? Pak, kok jurusannya di akuntansi? Ini tetap suatu saat pengen jadi dokter, misalnya gitu ya. Dituliskan kenapa alasannya pengen seperti itu. Pak, tetap bisa suatu saat gitu kan, bismillah aja gitu loh. Tapi kan ada motivasi yang lain loh, kenapa pengen seperti itu. Yang keempat, rencana aksinya terbagi jadi 3 langkah. Langkah pertama, kamu ingin seperti apa, kedua seperti apa, yang ketiga sampai pada akhirnya bisa sampai goal yang kamu inginkan. Yang kelima, diri masa depanku. Nah, maksudnya apa? Diri awakku mau seperti apa? Tuliskan secara singkat dirimu di masa depan 5 tahun dari sekarang. Jadi setelah kamu kelas 12, kamu harus naik kelas 12. Berarti kan udah kemakan 2 tahun loh. Sisa 3 tahun. Nah, 3 tahun ini juga akan menceritakan singkat. Baru rezeki apa-apa, bantu apa, itu mau gimana? Paham ya? Yang terakhir, refleksi tertulis. Saya adalah kamu orang yang seperti apa, dan saya ingin menjadi apa. Paham anak-anak? Ada yang mau menyimpulkan sedikit apa yang kita bahas? Siapa? Yo, nanti tak simpulkan dari kalian semua. Apa? Oke, kalian bingung tak tanya calon Bu Menteri. Ya, oke, calon Bu Menteri boleh berdiri dulu. Sama teman-teman, kira-kira apa menurut yang kita bisa ambil dari materi ini? Dari materi ini kita bisa dapat bisa jadikan motivasi juga. Terus ya sambil persiapan dari sekarang. Terus apa lagi? Terus kesehatan. Nasihat. Terus udah ya? Oke, terima kasih Mbak. Oke, anak-anak, pertemuan kita hari ini sampai sini dulu. Ini nanti silakan kalian isi di rumah, direnungi kalian mau jadi apa, mau seperti apa, gitu kan? Nanti kalian tuliskan di situ. Nanti dikumpulkan waktu ketemu jam saya lagi. Paham? Kalau dipahami ya? Oke. Anak-anak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Mbak, dipimpin doa. Saya kalian berdoa. Kita berdoa supaya kita diberi selamat.